3. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan, kami akan mempresentasikan hasil PKM kami, di mana yang berjudul Fungsit. Jadi Fungsi Komiskin, saya sendiri Andika Saputra akan menjelaskan program PKM kami sendiri. Kemudian saya Alif Haris Nugroho. Saya Supriyatman. Saya Akbar Sauludin Amin. Next. Satu program PKM Kewisataan ini adalah menghasilkan studi kelayakan usaha Fungsit puding singkong biskuit sebagai puding yang menghasilkan untuk semua golongan masyarakat. Untuk program ini kita di PKM ini untuk mengetahui cara pembuatan fungsit. Yang kedua, memberi manfaat kepada masyarakat yang mengkonsumsi fungsit. Yang ketiga, untuk mengetahui strategi pemasaran fungsit itu sendiri. Kenapa memilih fungsit? Anak muda zaman sekarang tidak lepas dari yang namanya jajanan. Jajanan sudah menjadi makanan ringan sehari-hari dan telah menjadi budaya masyarakat. Salah satu contoh jajanan yang banyak dibeli anak zaman sekarang adalah puding. Puding adalah hidangan penutup dengan rasa manis yang terbuat dari agar-agar bersama susu, tepung maizena, atau telur kocok. Fungsit puding singkong biskuit merupakan puding basah yang berbahan dasar singkong yang dicampur dengan biskuit. Puding singkong biskuit ini dikreasikan dengan berbagai rasa seperti coklat, keju, dan jeruk. Selanjutnya, Oke, selanjutnya rencana pembuatan. Nah, gagasan kegiatan usaha yang pusingit atau puding singkong biskuit merupakan puding basah yang berbahan dasar singkong yang dicampur dengan biskuit. Puding singkong biskuit ini dikreasikan dengan berbagai rasa seperti coklat, keju, dan jeruk. Pusingit dikemas menarik dan mengedukasi konsumen dengan menambahkan ulasan singkat mengenai sejarah singkong, biskuit, dan puding. Sehingga ketika konsumen mengkonsumsi pusingit, mereka mendapatkan dua manfaat sekaligus, yaitu merasakan puding yang sehat dan enak serta pengetahuan tentang singkong, biskuit, dan puding. Selanjutnya, selanjutnya adalah peluang pemasarannya. Produk pusingit memiliki prospek usaha yang sangat menjanjikan karena produk-produk ini masih jarang banget di pasaran. Selain itu, pusingit memiliki ciri khas tersendiri dalam produk ini. Nah, berikut analisis SWOT produk pusingit. Dan pertama dalam aspek strength, itu produk pusingit itu memiliki rasa yang enak dan bernutrisi tinggi. Kemudian memiliki kemasan yang inovatif dan edukatif. Kemudian pusingit merupakan jajanan yang dapat dimakan kapanpun dan dimanapun. Nah, selanjutnya pusingit merupakan alternatif penunda lapar. Nah, kelemahannya atau di weaknessnya adalah produk ini masih jarang dikenal di masyarakat. Jadi untuk pemasarannya mungkin akan lebih sulit. Kemudian opportunity-nya, peluangnya, yang pertama produk ini masih jarang nih karena jarang, jadi peluangnya jadi lebih besar. Kemudian menyentuh konsumen dengan edukasi, nggak cuma asal makan tapi ada edukasinya. Kemudian yang ketiga, masyarakat Indonesia sangat konsumtif akan produk baru yang unik dan kekinian. Ya. Kemudian resiko tindakan plagiarisme yang kerap terjadi di trade Indonesia. Selanjutnya, Untuk analisa kelayakan usaha berdasarkan 7 poin ialah titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang sehingga tidak terdapat keuntungan atau kerugian. Harga produk pusingit sebesar 5.000 per unit. Adapun harga jual produk pusingit sebesar 10.000 dan kuantitas produksi sebesar 4.800 unit per tahun. Sini ada aset tetap, harga umur ekonomis, dan depresiasi 1 tahun. Untuk cetakan berharga 1.250.000, umur ekonomis 8 tahun, dan
depresiasi 1 tahun 39.000. Untuk kompor 600.000 dan umur ekonomis 3 tahun, depresiasi 1 tahunnya 37.500, beban aset tetap sebesar 76.500. Dan selanjutnya tindakan lanjut usaha produk Pusingit adalah jajanan sehat dan enak yang memiliki profit menjanjikan dengan ketersediaan singkong sebagai bahan dasar Pusingit yang dicampur dengan biskuit. Selain itu, Pusingit mempunyai keunggulan dari sisi pengemasan yang inovatif dan edukatif dengan memberikan ulasan singkat mengenai singkong, biskuit, dan puding. Produk Pusingit juga memiliki daya tarik tersendiri karena memiliki motif yang kekinian dan futuristik yang mampu menarik minat konsumen. Beberapa keunggulan produk Pusingit di atas merupakan aspek-aspek yang menjamin keberlanjutan usaha untuk Pusingit. Bantuan pemerintah juga diharapkan dalam proses pengembangan usaha produk Pusingit agar dapat melebarkan sayap serta dapat bersaing di level pasar yang lebih besar lagi. Hal ini dikarenakan produk Pusingit tidak hanya diproduksi dan dipasarkan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis semata, tetapi Pusingit juga memberikan nilai inovatif tinggi kepada masyarakat Indonesia. Selanjutnya dilanjut. Sekarang kita masuk ke metode pembuatan. Yang pertama itu ada produksi, yang dimana pada tahap ini dilakukan survei lokasi, penjualan bahan baku, dana peralatan, produk Pusingit, serta penentuan dan pemilihan rasa yang akan dibuat dalam bentuk cetakan. Yang kedua itu ada produk Pusingitnya sendiri, yang dimana pada tahap ini dilakukan proses produk Pusingit dengan rincian sebagai berikut. Alat dan bahannya, yang pertama itu kompor, panci, sendok, dan cetakan. Bahannya itu ada 250 gram singkong parut pilihan, 1 picis biskuit, 210 gram gula pasir, 1 bekas agar-agar blend, dan 1 santan instan, 2 saset sendok makan SKM, terus 800 ml air. Nah, terus 1 vanili, 1 bungkus vanili, 10 lembar daun pandan, garam secukupnya. Untuk flaknya 325 santan, 1 SDM tepung, beras 1 tepung, terigu 1 SDM, terus gula pasir, garam secukupnya. Lalu cara pembuatan Pusingitnya, yang pertama itu rebus singkong dengan air hingga air berkurang setengah. Lalu tambahkan gula pasir, aduk rata. Yang kedua, masak hingga menjadi bubur. Kemudian campurkan biskuit yang sudah disiapkan, tambahkan air jika dirasa kurang. Sering aduk untuk menghindari singkong gosong dan lengket di dasar wajan. Sebaiknya gunakan wajan yang besar. Yang ketiga, masukkan ke dalam cup plastik atau gelas-gelas saji, biarkan dingin. Lalu buat flas santan dengan mencampur santan dengan maizena, terus garam dan sedikit gula. Lalu aduk rata. Lalu masak di atas api kecil sambil diaduk hingga mengental dan daun mendidih. Yang terakhir, tambahkan fla di atas puding, dinginkan dalam lemari es sekitar 15 menit, lalu sajikan. Dilanjut oleh teman saya. Pengemasan produk Pusingit. Pada tahap ini dilakukan pengemasan produk Pusingit dengan mendesain kemasan yang unik dan menarik. Setiap kemasan produk Pusingit berisi 1 cap loyang kecil dengan desain futuristik ramah lingkungan. Pada kemasan Pusingit diberikan ulasan singkat mengenai sejarah singkong, biskuit, dan puding. Selanjutnya.
produk dan publikasi produk Pusingit. Pada tahap ini dilakukan promosi dan publikasi produk Pusingit dengan menerapkan sistem pemasaran langsung dan tidak langsung. Promosi langsung dilakukan dengan membuka stand penjualan Pusingit di pasar dan di tempat-tempat strategis dan menitipkan produk Pusingit di toko dan kios mitra, sedangkan promosi secara tidak langsung dilakukan dengan memasarkan produk Pusingit secara online melalui media sosial. Ya, selanjutnya teman saya. Oke, kemudian ada pasca produksi. Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap semua proses kegiatan usaha produk Pusingit, mulai dari praproduksi, produksi, pengemasan hingga promosi dan publikasi termasuk di dalamnya. Analisis data mengenai perkembangan usaha dan pencapaian target usaha serta profit penjualannya. Selanjutnya, anggaran biaya. Yang pertama itu peralatan penunjang untuk membuat Pusingit itu sebesar Rp1.000.000. Kemudian bahan habis pakai sebesar Rp1.500.000. Yang ketiga, perjalanan ke pasar dan ke tempat mencari kebutuhan lainnya atau transport itu sebesar Rp500.000. Lalu yang keempat, lain-lain dalamnya ada administrasi, publikasi, dan biaya tak terduga. Itu sebesar Rp500.000. Total jumlahnya ada Rp3.500.000. Selanjutnya, ya, itu dari kami terkait produk kami itu Pusingit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan? Udah. Kirim ke